Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 kelas 1D akuntansi syariah akan mempresentasikan materi terkait deret ukur dan deret hitung seperti bunga majemuk untuk memenuhi tugas matematika ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ronawan Juniatmoko SPD MSI UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya David Kurniawan, NIM 225222122. Rika Jayati dengan NIM 225221127. Saya Vina Septiani dengan NIM 225221134. Saya Maya Sukmawati, NIM 225221142. Perkenalkan, saya Dwi Handayani, NIM 225221146. Saya Aulia Dwi Fauziah, NIM 225221157. Silahkan simak video berikut ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian deret. Deret sendiri merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur pembentuk sebuah deret disebut dengan suku. Jika dilihat dari segi pola perubahan bilangan suku-sukunya, deret dapat dibedakan menjadi dua, yaitu deret hitung dan deret ukur. Nah, yang selanjutnya merupakan pengertian dari deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda atau beda yang biasa disimbolkan dengan huruf B. Beda antar suku sendiri dapat bernilai positif maupun negatif. Contoh dari deret hitung yaitu 1, 6, 11, 16, 21, dan 26. Maka dapat disimpulkan jika pembedanya adalah 5. Contoh yang kedua yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Di situ dapat kita simpulkan bahwa pembedanya adalah 2. Lalu rumus deret hitung sendiri yaitu untuk menentukan besarnya nilai suku tertentu ke N. Jika A adalah nilai suku pertama dan B adalah beda nilai, maka nilai suku tertentu Sn adalah Sn sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B, dengan A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Contoh soal dari deret hitungnya, misal 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan suku ke-10. Dapat kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah 2 dan pembedanya adalah 2. Maka S10 sama dengan 2 tambah 10 kurangi 1 kali 2. S10 sama dengan 2 tambah 9 kali 2. S10 sama dengan 2 tambah 18. Jadi S10 sama dengan 20. Lalu untuk menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu N, yaitu Jn sama dengan N per 2 kali A tambah Sn. Lalu jika Sn belum diketahui, dapat menggunakan rumus Jn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurangi 1 kali B. Ada rumus yang lain bisa digunakan yaitu Jn sama dengan Na tambah N per 2 kali N kurangi 1 kali B. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, dilambangkan dengan P, yaitu hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku-suku di depannya. 1 kurang dari mutlak P kurang dari 1. Contoh deret ukur 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya dengan pengganda 2. Deret 3, 9, 27, 81, 243, 729 dengan pengganda 3. Rumus deret ukur. Untuk menentukan nilai suku tertentu dari sebuah deret ukur menggunakan rumus Sn A dikali P pangkat N min 1, di mana A adalah suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Contoh soalnya, deret 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tentukan suku ke-10 S10
2 dikali 2 pangkat 10 kurangi 1, 10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9, 10 sama dengan 1024. Jumlah nilai suku. Rumus jumlah nilai deret ukur dari suku pertama sampai suku ke N adalah Jn A 1 dikurangi P pangkat N dibagi 1 min P untuk nilai P kurang dari 1, atau Jn A P pangkat N dikurangi 1 dibagi P kurangi 1 untuk P lebih dari 1. Beberapa contoh penerapan dalam bidang ekonomi: 1. Bunga majemuk, 2. Bunga sederhana, 3. Diskon tunggal, 4. Potongan harga atau diskon, 5. Depresiasi atau penyusutan. Contoh penerapan dalam bidang ekonomi yang pertama yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Bunga majemuk adalah pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun atau periode. Modal awal atau pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I. Maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun atau Fn dapat dihitung sebagai berikut. Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana Fn sama dengan modal awal pada tahun ke N, P sama dengan modal atau nilai awal, I sama dengan tingkat suku bunga, dan N sama dengan jumlah periode pinjaman. Untuk menghitung pembayaran bunga majemuk dilakukan per periode, yaitu dengan rumus Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat Mn, di mana Fn sama dengan modal awal pada tahun ke N, P sama dengan modal atau nilai awal, I sama dengan tingkat suku bunga, N sama dengan jumlah periode pinjaman, dan M sama dengan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Contohnya yaitu, misalkan ada uang sebanyak 1 juta rupiah dibungakan selama 6 tahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun dan diambil setelah setahun sekali. Maka berapakah jumlah uang tersebut setelah 6 tahun? Diketahui nilai awal atau modal yaitu P sama dengan 1 juta rupiah. Tingkat suku bunga atau I sama dengan 5% sama dengan 0,05. Frekuensi pembayaran bunga dalam setahun yaitu M sama dengan 1. Jumlah periode pinjaman yaitu N sama dengan 6 tahun. Ditanya, jumlah uang setelah 6 tahun menjadi, jawab, Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat Mn. F6 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,05 per 1 pangkat 6 kali 1. F6 sama dengan 1 juta dikali 1,05 pangkat 6. F6 sama dengan 1 juta dikali 1,34010. F6 sama dengan 1.340.100 rupiah. Jadi jumlah uang tersebut setelah 6 tahun sebesar 1.340.100 rupiah. Sederhana atau bunga tunggal merupakan bunga yang hanya diperoleh dari awal modal saja untuk setiap akhir tahun atau periode, sehingga nilai dari pendapatan bunga ini untuk tahun tetap jumlahnya. Rumus bunga sederhana yaitu I besar sama dengan P besar dikali I kecil dikali N kecil, di mana I besar sama dengan jumlah pendapatan bunga, I besar sama dengan pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasikan, I kecil sama dengan tingkat bunga tahunan, dan N kecil jumlah tahunan. Untuk menghitung jumlah akumulasi selama N tahun dengan modal awal P dinyatakan dengan persamaan, yaitu Fn sama dengan P besar ditambah P besar dikali I kecil dikali N kecil, atau Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. Untuk memperoleh nilai sekarang,
sama dengan P apabila nilai dari masa depan sama dengan Fn, tingkat bunga sama dengan I, dan jumlah tahun sama dengan N, yaitu P sama dengan Fn dibagi 1 ditambah I dikali N, atau P sama dengan Fn dikali 1 dibagi 1 ditambah I kecil dikali N. Contoh, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa depan dari jumlah uang sebesar 12 juta yang diinvestasikan di bank selama 2 tahun dengan bunga 15% per tahun. Pertama, diketahui B besar sama dengan 12 juta, N kecil sama dengan 2 tahun, I kecil sama dengan 15% per tahun sama dengan 0,15, dan ditanya pendapatan bunga sama dengan I besar sama dengan P dikali I dikali N sama dengan 12 juta dikali 2 dikali 0,15 sama dengan 3.600.000. Sedangkan nilai yang terakumulasi pada tahun kedua atau F2 sama dengan Fn sama dengan P besar ditambah P besar dikali I kecil dikali N kecil sama dengan 12 juta ditambah 3.600.000 sama dengan 15.600.000. Yang ketiga ada diskonto tunggal. Nilai diskonto merupakan nilai tunai dari uang yang dibayar pada hari yang berlainan. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai tunai untuk bunga tunggal 6%, dana sebesar 15 juta yang harus dibayar dalam 9 bulan. Berapakah diskonto sebenarnya? Jawaban, PN sama dengan 15 juta per 1 ditambah 0,06 dikali 9 per 12 sama dengan 14.354.066 rupiah. Jadi diskonto sebenarnya adalah 14.354.066 rupiah. Yang keempat ada potongan harga atau diskon. Potongan harga atau diskon merupakan pengurangan dari harga yang ditulis dalam faktur. Pada umumnya, potongan harga selalu dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga bruto. Untuk contoh soal, jika harga bruto dari mesin cuci adalah Rp2.500.000 dan potongan harganya ada 50%, berapakah harga neto faktur? Jawaban, yang pertama kita mencari diskon. Diskon dicari dengan rumus harga bruto dikali potongan harga, yaitu Rp2.500.000 dikali 50% menjadi Rp1.250.000. Untuk harga faktur neto dicari dengan rumus harga bruto dikurangi diskon, sama dengan Rp2.500.000 dikurangi Rp1.250.000 menjadi Rp1.250.000. Jadi harga neto fakturnya ada Rp1.250.000. Selanjutnya adalah depresiasi atau penyusutan, merupakan hilangnya nilai dari aktiva tetap seperti bangunan atau mesin selama dipakai. Dalam metode yang sederhana untuk perhitungan penyusutan dinamakan metode garis lurus yang sama dengan penyimpanan tahunan selama umur ekonomis dari aset yang dianggap sebagai biaya penyusutan. Contohnya, mesin dengan harga perolehan 15 juta diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dan nilai sisa 3 juta. Tentukan penyusutan rata-rata tahunan. Pertama, kita tentukan dulu total penyusutan dengan cara harga perolehan dikurangi nilai sisa, yaitu 15 juta dikurangi 3 juta, dan kita menemukan hasilnya yaitu 12 juta. Kemudian kita cari penyusutan rata-rata tahunan dengan total penyusutan dibagi jangka waktu pemakaian, yaitu 12 juta dibagi 5, dan kita menemukan rata-rata penyusutan tahunan yaitu 2.400.000. Sekian presentasi dari kami. Kami berharap semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyampaian materi ini.
Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.